$10.000 kamu bayar sama saya saja, $20.000 boleh masuk kantong sendiri. Duit orang kaya Singapura lagi pelan-pelan pindah markas ke Malaysia. Ini bikin Indonesia gigit jari atau justru makin menarik? 3 negara tetangga Indonesia sedang menikmati momentum ekonomi. Bank Dunia baru saja menaikkan surplus neraca perdagangan berkat ekspor yang kuat. Lantas, bagaimana dengan ekonomi Indonesia? Sebenarnya, masalah kepastian hukum, masalah terlalu banyak tikus di sini, dan dia katakan di Indonesia ini kenapa orang takut melabur itu adalah korupsinya ya. People don't want to invest in Indonesia right now because of what's happened, right? Sorry, it's DJ. Hai, welcome back to my YouTube channel with me, Sari Ting Ting. Hai semuanya, apa kabar kalian ya? Dah lama Sari tak buat video ya. Dan banyak juga Sari tertinggal update-update video terbaru yang untuk kita bahas ya. Tapi di video kali ini Sari ada terjumpa katanya Indonesia akan gigit jari karena Malaysia dan juga Singapura akan bekerja sama. Bahkan yang saya tahu juga negara-negara lain contohnya ya Vietnam, Thailand dan juga Filipina pun mulai mengejar ya ekonominya. Nah, apakah nanti kita Indonesia akan ketinggalan juga daripada negara lain itu? So, jom kita dengarkan beberapa video ini. Nanti kita akan bahas setelahnya ya. Jom langsung saja. Duit orang kaya Singapura lagi pelan-pelan pindah markas ke Malaysia. Pertanyaannya, ini bikin Indonesia gigit jari atau justru makin menarik buat investor asing? Bayangin gini, orang kaya Singapura, bos-bos family office lagi packing koper nyebrang jembatan ke Johor, bukan karena Singapura jelek, tapi karena Malaysia bilang, kesini aja, pajak lebih manis, rumah lebih gede, kopi tarik, harganya murah. Sementara itu di Indonesia lagi jualan masa depan ke investor dunia. Jadi sebenarnya ini capital flight atau capital jalan-jalan ya. Nah, Singapura ini sekarang semakin ketat ya. Aturan pajak lebih rapat, biaya hidup makin brutal, dan lahan makin sempit. Malaysia lihat peluang, langsung bikin satu playground baru, Johor Singapore Special Economic Zone. Game plan-nya simple, kasih pajak super ringan buat family office, permudah izin usaha, bikin fast track buat pabrik dan data center, plus rumah dan tanah di Johor jauh lebih murah daripada Singapura. Hasilnya, duit dari Singapura nggak hilang, cuma diparkir sedikit lebih jauh dari Orchard Road ya. Nah, ini poin penting yang sering ke-skip di hot take di TikTok ya. Meskipun Johor lagi hype, Singapura tetap jadi sumber FDI terbesar ke Indonesia. Investor Singapura masih masuk ke hilirisasi nikel, smelter, manufaktur, dan proyek jangka panjang di sini. Data terbaru, FDI ke Indonesia masih tumbuh, bukan anjlok. Artinya, selama Indonesia terus kasih regulasi yang jelas, proses perizinan yang nggak bikin burnout, proyek industrial yang masuk akal secara jangka panjang, modal dari Singapura bakal terus lihat Indonesia sebagai tempat kerja duit. Walaupun rumahnya mungkin pindah ke Johor ya. Jadi jangan bayangin duitnya pindah negara, lebih tepatnya HQ-nya geser dikit, tapi bisnisnya tetap keliling ASEAN termasuk Indonesia. 3 negara tetangga Indonesia sedang menikmati momentum ekonomi. Bank Dunia baru saja menaikkan status Vietnam dan Filipina menjadi negara berpendapatan menengah atas, sedangkan Malaysia berhasil mencetak rekor surplus neraca perdagangan berkat ekspor yang kuat. Lantas, bagaimana dengan ekonomi Indonesia? Sebenarnya, Indonesia baru saja mendapatkan kabar baik. Awal pekan ini, lembaga pemeringkat global S&P mempertahankan peringkat utang Indonesia di level BBB dengan prospek stabil. Ini artinya Indonesia masih dinilai layak investasi dan memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat. Namun, 2 indikator ekonomi yang dirilis sebelumnya menunjukkan ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya baik-baik saja. PMI manufaktur berada di zona kontraksi, sedangkan neraca dagang Indonesia mengalami defisit untuk pertama kalinya dalam 6 tahun terakhir. Defisit ini terjadi akibat impor yang melonjak saat ekspor justru turun. Padahal, pada periode yang sama, Malaysia berhasil mencatatkan kinerja ekspor yang kuat dengan pertumbuhan mencapai 45%, hingga berhasil menorehkan rekor baru pada surplus neraca perdagangannya.
Ekonom Indef Didik Habini mengatakan kondisi manufaktur saat ini bukan hal baru. Data PMI manufaktur yang turun ke zona kontraksi adalah buah dari kebijakan pemerintah yang absen terhadap sektor industri dan investasi selama bertahun-tahun terakhir. Kondisi Indonesia berbanding terbalik dibandingkan Vietnam yang berhasil melakukan transformasi ekonomi lewat strategi industrialisasi berorientasi ekspor. Ini sebenarnya mirip strategi Indonesia di era 1980-an hingga 1990-an saat industri tumbuh 10-12%. Unggulan juga terlihat pada ekonomi Malaysia. Berkat derasnya aliran modal asing, Malaysia berhasil memperkuat industri teknologinya. Lantas, apa yang perlu dilakukan Indonesia agar tidak semakin tertinggal di antara negara-negara ASEAN lainnya? Baca selengkapnya di Telaah Kata Data, Ekonomi 3 Negara ASEAN Bangkit, apa yang terjadi dengan Indonesia di website katadata.co.id. Kalian tahu nggak, Malaysia mencatat 47% lonjakan investasi asing tahun ini. Kenapa? Karena perusahaan global lagi cari insurance policy di luar China, dan ASEAN jadi jawabannya. Tiba-tiba Malaysia jadi sweet spot, stabil, lebih murah dari Singapura, dan sudah jadi pusat semiconductor. Hasilnya, dalam 9 bulan, Singapura, Amerika Serikat, China masukin 150 miliar ringgit, bukan buat mall, tapi buat chip factory, data center, EV parts, medical tech. Penang, Johor, Kedah sekarang naik jadi tech hub. Lebih banyak kerja skill, gaji lebih tinggi, SME supply chain juga ikut tumbuh. Tapi ini nggak otomatis buat semua orang. Kalau kita kurang engineer di Malaysia, teknisi, desainer, perusahaan akan ambil expat. Jadi Malaysia sedang di titik $1 billion turnover. Jadi pertanyaannya, investor Indonesia siap ambil peluang ini tidak? Oke teman-teman, nah jangan ada nanti dikatakan ada pemimpin kan, emang gue pikirin endas. Oke, so ya itu tadi pernyataan-pernyataan ya. Malaysia dan juga Singapura memang sudah lama sebenarnya menjalin kerjasama yang kuat ya. Banyak investor daripada Singapura ini pun melabur ke Malaysia dan bahkan daripada luar negara. Nah tadi itu banyak sekali lah diuntungkan kan kalau investor masuk ke negara kita ya. Salah satunya peluang pekerjaan ya, apalagi di bidang profesional itu makin banyak lah ya. Jadi rakyat daripada negara itu menikmatinya juga karena ya otomatis juga mereka dipekerjakan mendapatkan gaji yang tinggi. Oke teman-teman, nah alasan kenapa menurut Sari ya Indonesia itu kurang dilirik. Sebenarnya ada juga ya, masih ada investor yang datang ke sana, tapi ada juga yang cabut keluar disebabkan regulasi ya daripada pemerintah dan juga pihak setempat itu dipersulit lah ya undang-undangnya katanya, dan hukum itu kurang stabil dan macam-macam lah, pajak yang tinggi dan lain-lainnya ya. Itu disebabkan kenapa investor itu ragu-ragu, ada yang takut, ada juga yang lari daripada negara kita. Jadi karena ekonominya itu, apalagi saat ini saya tengok di pemimpin saat ini ya, makin lagi orang ya berpikir 2 kali lipat untuk melabur berinvestasi di negara kita. Oke teman-teman, nah bahkan tadi tuh katanya Vietnam dah lama juga lah ya. Sekarang Filipina pun dah mau mengejar juga ya, dengan katanya berpendapatan menengah ke atas. Nah sedangkan kita negara Indonesia yang dikatakan, yang digembar-gemborkan negara terbesar ya, negara banyak hasil-hasil alamnya dan semuanya, kita kalah. Tapi tak apa, sebenarnya ya Indonesia boleh je kan kalau orang-orang yang mengatur itu semuanya ya tak korupsi ya kan, bekerja dengan tulus, bertanggung jawab. Nah itu saja intinya. Oke teman-teman, kita tonton lagi video selanjutnya. Let's go. Orang asing tidak begitu suka nanam modal di Indonesia karena mungkin masalah kepastian hukum, masalah terlalu banyak tikus di sini, dan lain sebagainya, tidak bersih rumah ini, sehingga mereka jarang mau yang datang ke Indonesia. Bayangkan, selama Indonesia merdeka,
rata-rata investasi asing ke Indonesia per kapita less than $100. Vietnam yang baru membangun tahun 90, rata-rata investasi asing ke Vietnam $400 sekarang ini. Singapura jangan ditanya, hampir $2 juta per kapita. Bagaimana ini keluar dari persoalan ini? Kita memerlukan investasi, kita memerlukan likuiditas perekonomian untuk membangun bangsa ini. Kalau lu bener-bener buta, kenapa saat rupiah melemah, investor asing pada ngacir kabur dari Indonesia? Sini gue jelasin secara cepat dan simple. Bayangin ada investor asing, orang bule datang ke Indonesia bawa $1 juta untuk membuka pabrik sepatu. Anggap dia tuker ke rupiah 2 tahun lalu pas $1 US itu 16.000, berarti dia bawa 16 miliar ke Indonesia. Nah setelah itu dijalanin usahanya, dia untung sekitar 10%-an lah. Berarti dari 16M dia untung 1,6M, jadi 17,6 miliar. Di atas kertas oke banget dong, dia untung perusahaannya untung 10%, laba bersihnya net profit. Nah, tapi permasalahannya di sini, pas orang bule itu mau konversi balik duitnya ke US dollar, anggap dia mau likuidasi usaha dia, ditukar 17,6 M-nya dengan kurs rupiah 18.100, dia cuma dapat 970.000 US dollar. Artinya, pekerjaan dia setengah mati jalanin pabrik, plus untung, pas diputar balik, lebih untung kalau dia simpen dolarnya doang dari 3 tahun lalu, nggak diputar ke rupiah. Sama juga case-nya kalau ada orang bule datang beli saham Indonesia, misalkan dia beli saham BCA deh. Kalau dia beli pas dolarnya itu cuma 15.000, sekarang 18.000, otomatis dia udah ada pelemahan kurs 20%. Jadi saham BCA-nya walaupun naik 20%, dia tetap rugi karena secara kurs itu tergerus 20%. Kalau sekarang BCA-nya turun gila-gilaan, udah sahamnya turun, kursnya turun, akhirnya jatuh tertimpa tangga. Berikutnya, kalau mereka masukin duit Indonesia, beli obligasi juga mereka rugi, karena rupiahnya melemah terus. Tahun ini aja udah melemah 8%-an rupiah kita. Akhirnya investor asing mikir, ngapain gue taruh duit di Indonesia kalau untungnya aja nggak seberapa? Mendingan taruh duitnya di Amerika, suku bunganya cukup oke, taruh US dollar dapat bunga 3-4-5% di deposito sana, cuma tinggal tidur doang, lebih cuan daripada kerja keras di Indonesia, deg-degan dan stres. Beda sama pas zaman 5 tahun lalu, pas recovery dari COVID, lihat deh harga bank BCA, BRI, Mandiri, dari koreksi naiknya tuh hampir 2-3 kali lipat. Terus pas tahun 2003, gue inget banget kurs rupiah juga sempat kuat banget sampai US dollar tuh cuma 15 ribuan. Nah kalau momen kayak gitu, investor asing mah hype banget pasti taruh di Indonesia. Udah untung dari saham, untung dari kurs juga. Makanya kita berharap ekonomi kita bisa membaik, internal kita bisa membaik supaya investor asing taruh duitnya lagi di Indonesia dan bisa boost ekonomi kita. Unfortunately, and I hate it, but unfortunately, people don't want to invest in Indonesia right now because of what's happened, right? That's a shocking story, but it's true. You know, I've got a couple of friends Which is the fear factor? Do you feel I think it's a fear factor, yeah. I think the reputation has gone quite badly in the last few months, yeah. When you start talking to, like, family offices in Abu Dhabi and stuff, they're like, oh, Indonesia. You know, so that's the only reason I moved my head office here, because it's easier for investment. Recently, I got a tax bill recently, randomly, for 100 grand. For like 5 years ago. And I'm like, 100,000 US. I'm like, how? Anyway, long story short, when we went to go and discuss it, they said to us, oh, we'll let you off as long as you give us 20. I'm like, you, the country, or you? And they said us. So, okay. That'll explain a few things, right? That's the reality. It's terrible. It's just like terrible when things like that happen. I'm sat there going, so they don't care about these guys, like, who are acting like nationalists, singing the national anthem. They love to sing the national anthem, but you don't want 100 grand in your country. You want 20 grand in your pocket. And I think, yeah, the corruption's a huge problem. Dia ini merupakan seorang pelabur lah, investor asing, ya, orang bule sana, orang Mak Saleh. Dia katakan di Indonesia ini, kenapa orang takut melabur itu adalah korupsinya, ya. People don't want to invest in Indonesia right now because of what's happened, right? That's a shocking story, but it's true. Nah, jelas-jelas dikatakannya, ya, katanya dia terkejut ketika melabur di Indonesia. Dia dikenakan pajak yang tinggi oleh pemerintah. Katanya pajaknya hampir $100.000, ya, dolar bukan rupiah. Oke, dan ada juga orang yang mengatakan kamu tidak perlu, ini orang Indonesia ya, tak tahu bagian apa perpajakan sana, katanya kamu tak perlu bayar $100.000, kamu bayar sama saya saja $20.000
boleh masuk kantong sendiri. Dia boleh settle katanya di belakang tanpa harus membayar pajak yang tinggi untuk negara ya. Dia rela pajak yang tinggi untuk negara itu dihapuskan, tapi dapat $20.000 masuk poket sendiri. Nah, di situ dia terkejut. Disitulah mulai kepercayaan dia itu rasa, kenapa ya negara gini ya? Ini pun boleh mereka telap, boleh mereka korupsi. Nah, dari situlah sikit-sikit dia katanya tarik diri daripada Indonesia, ya sudah tak percaya lagi dan bangun teman ya. Itu tadi masalah terbesar Indonesia ini saat ini adalah korupsi ya. Nah, ditangkap lagi baru-baru ini, udah ada ditangkap ya, ada lagi ditangkap, ada lagi, dan itu ya masalah Indonesia sejak dari dulu lagi tak habis-habisnya korupsi orang-orang ya yang yang dipilih untuk menyelesaikan masalah-masalah di Indonesia, tambah dia buat masalah ya dengan mengambil hak-hak rakyat Indonesia yang sebenarnya harus disalurkan kepada rakyat itu ya, membantu rakyat-rakyat, tapi mereka ambil sendiri. Tadi itu wow, sangat memalukan ya. Dia mau ambil uang itu masuk poket sendiri. Pernyataan yang sangat sedih sekali lah ya. Sebenarnya masih banyak lagi yang belum ditangkap di Indonesia sana. Kita pahit-pahit saja ngomong, ya inilah faktanya. Kita harapkan juga ditangkaplah orang-orang itu. Tapi saya tahu kalau ditangkap pun mesti ada lagi. Nanti ada orang baru, ya mereka sudah macam itulah lingkaran di pejabat di sana itu. Ya kita tahulah ya. Tak tahu saya mau mengatakan apa, ya begitulah adanya. Semoga mereka itu semuanya terketuklah pintu hatinya, tengok rakyat-rakyat yang di bawah sangat-sangat memerlukan pertolongan daripada pemerintah ya. Entahlah, kita harapkan, kita doakan saja mereka yang terbaik ya. So itu tadi, kita tonton lagi video selanjutnya. Nah ini tentang ekonomi Malaysia ya. Memang sangat-sangat bertumbuh, bertolak belakang sekali dengan Indonesia saat ini ya. Ekonominya beberapa bulan terakhir ini pun memang sangat-sangat teruk ya. Oke, apalagi ditengok sekarang nilai mata uang pun, nilai tukarnya rupiah memang sangat-sangat anjlok ya. $1 dah hampir bersamaan 18.000 rupiah. Oke, dalam beberapa bulan saja tahu. Boleh segitu signifikannya ya. Kita tonton lagi. Apa dah jadi kepada ekonomi Malaysia? Apa dah jadi? Sesuatu yang sangat luar biasa dan luar jangkaan berlaku bila ekonomi Malaysia tiba-tiba berkembang 5.8% pada suku kedua 2026. Dan ini lebih tinggi daripada jangkaan ramai pakar ekonomi yang hanya menjangkakan sekitar 5.2% sahaja. Akan tetapi, lagi mengejutkan, kadar pertumbuhan ini juga lebih laju berbanding 5.4% pada suku pertama dan menjadikan pertumbuhan bagi 6 bulan pertama tahun ini mencecah 5.6%. Tatkala ramai risau perang dekat Timur Tengah dan ekonomi dunia yang semakin slow, ekonomi kita pula bergerak lagi pantas daripada yang dijangka. Mantap! Kejap. Kenapa boleh jadi macam ni? Rupa-rupanya guys, beberapa enjin ekonomi bergerak serentak. Rakyat masih boleh berbelanja, ekspor semikonduktor terus meningkat, manakala pelaburan dalam sektor elektronik dan kecergasan buatan ataupun AI semakin rancak. Sektor perkhidmatan pula kekal jadi penyumbang terbesar dalam ekonomi Malaysia. Sementara itu, sektor pelombongan pula mencatat lonjakan sampai 10.2%. Lagi menarik, inflasi pada Jun kekal rendah pada sekitar 1.9%. Dan ini menunjukkan yang ekonomi kita berkembang tanpa tekanan kenaikan harga yang melampau. Sebenarnya berita ni memang sangat positif sebab dia bagi petanda yang ekonomi Malaysia ni berada pada landasan yang kukuh. Ada juga beberapa kemungkinan yang mana institusi kewangan mungkin akan menaikkan unjuran pertumbuhan ekonomi Malaysia bagi keseluruhan tahun 2026. Pada saya lah yang menarik sekali dalam konteks ni adalah walaupun ekonomi kita ni berkembang dengan pantas, akan tetapi pada masa yang sama kita dapat mengawal inflasi guys. Ini kerana kalaulah inflasi tak dapat dikawal,
maka apa yang berlaku adalah bank negara mungkin terpaksa adjust balik OPR ke atas. Dengan keadaan inflation yang stabil walaupun berlaku peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi yang sangat baik, maka OPR itu dapat di-maintain dan kita pun tak payahlah nak berhadapan dengan tekanan untuk bayar loan dengan lebih mahal, guys. Oke teman-teman, nah tadi apa yang terjadi pada ekonomi Malaysia ya, inflasi tadi katanya masih stabil ya. Oke teman-teman, nah pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal kukuh juga. Nah Sari sebagai orang asing lah ya di negara ini pun senang juga melihat perkembangan Malaysia ini semakin hari semakin bagus ya, ekonomi ini meningkat ya. Ya, kita doakan yang terbaik. Saya ucapkan juga tahniah terbaik supaya maju jaya Malaysia juga ke depannya ya. Nah, buat negara Sari juga Indonesia, saya doakan juga yang terbaik, dipimpin ya oleh orang-orang yang memang bertanggung jawab yang untuk memajukan negaranya ya, bukan hanya mau ingin mendapatkan kekuasaan saja sudah gitu ya. Oke teman-teman, itulah harapan kita sebagai rakyat ya. Oke, so segini aja video kali ini. Terima kasih buat kalian yang senantiasa support Sari, yang ada yang tanyakan, Sari dah sihat ke? Sari sampai ada yang DM lagi kan, Sari lama tak buat konten, rindulah katanya gitu ya. So terima kasih sesangat teman-teman ya untuk support kalian sehingga Sari sampai saat ini masih ada di sini. Terima kasih buat kalian yang dah doakan Sari sembuh juga ya, walaupun sekarang Sari dalam masa recovery lagi, belum 100% sembuh, tapi terima kasih untuk doa-doa kalian yang baik-baik saja. Nah semoga yang kalian doakan baik kepada Sari juga akan kembali lagi baik kepada kalian. Oke, so terima kasih, segini aja video kali ini. So see you on my next video with me Sari Ting Ting lagi. Bye.